Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita berada di bab 9, bab tentang statistika. Nah, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, kemudian yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Oke, tujuan pembelajarannya ada 4. Nah, yang pertama itu menganalisis data dari distribusi data yang diketahui, kemudian menentukan nilai rata atau biasa disebut dengan mean dari suatu data, kemudian menentukan median dan modus suatu data, dan terakhir menentukan ukuran penyebaran data. Nah, untuk hari ini kita berada di poin pertama, yaitu menganalisis data dari distribusi data yang diketahui. Nah, menganalisis data, statistika dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalnya pengumpulan data tentang minat siswa dalam penilaian bakat minat, kemudian ukuran sepatu siswa, kemudian bahasa siswa, kemudian kepadatan penduduk, itu semua bisa disajikan dalam bentuk statistika. Nah, itulah mengapa statistika sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh pertama, sini ada contoh diagram batang. Nah, salah satu contoh penyajian datanya statistika itu bentuknya diagram batang, berupa batang. Nah, di sini hasil jumlah hasil tangkapan. Nah, pada tahun 2003 itu sebesar 3.000 ton. Nah, 3.000 ton. Kemudian pada tahun 2004 itu sebesar 2.000 ton, dan seterusnya pada tahun 2008 itu sebesar 4.000 ton. Nah, jadi ini jumlah jumlah hasil tangkapan dari tahun 2003 sampai 2008. Nah, kemudian contoh kedua itu bentuknya diagram garis. Nah, kalau tadi diagram batang, sekarang diagram garis. Nah, ini berupa garis. Nah, kalau kita perhatikan, nah, pada tahun 2001 sini terdapat 7 kelahiran. Nah, 7 kelahiran. Nah, ini jumlah kelahiran di suatu desa Sukamakmur. Nah, pada tahun 2001 itu terdapat 7 kelahiran. Pada tahun 2002 terdapat 10 jumlah kelahiran. 2003 sebanyak 13 jumlah kelahiran, dan seterusnya pada tahun 2008 sebanyak 25 jumlah kelahiran. Nah, ini ya, ini bisa kita jawab pertanyaan ini. Tentukan banyak kelahiran 2003, 2004, dan seterusnya yang saya bilang tadi. 2003 13 kelahiran, 2004 17 kelahiran, dan seterusnya 2008 25 kelahiran. Kemudian pada tahun berapa jumlah kelahiran paling tinggi? Nah, paling tinggi ya, bisa kita lihat paling tinggi pada tahun 2008, yaitu sebanyak 25 kelahiran. Sebaliknya, pada tahun berapa jumlah kelahiran paling rendah? Yaitu pada tahun 2001, karena hanya terdapat 7 angka kelahiran. Oke ya. Pada grafik tersebut perkirakan dijelaskan banyak kelahiran pada tahun 2005. Ini di sini 20 kelahiran. Oke. Selanjutnya diberikan hasil produksi. Nah, ini hasil produksi ya. Pada tahun 2001 sebanyak 250 ton, 2002 285 ton, dan seterusnya 2008 420 ton. Nah, buatlah beberapa kesimpulan dari data pada tabel di atas. Nah, kesimpulannya ini beberapa alternatif. Ada beberapa alternatif yang bisa kita simpulkan dari sini. Ini. Nah, kesimpulannya, mulai tahun 2001 hingga tahun 2005 produksi padi di desa Sukamakmur meningkat. Nah, kita lihat 2001 sampai 2005 itu terus meningkat, 250, 285, 310, 340, dan 380. Kemudian alternatif selanjutnya bisa yang dibuat kesimpulan. Nah, produksi padi di desa Sukamakmur menurun drastis pada tahun 2006. Nah, turun drastis pada tahun 2006 karena yang tadinya dari 380
itu turun menjadi 225. Nah, kemudian produksi padi di Desa Sukamakmur meningkat tajam pada tahun 2008. Nah, meningkat tajam pada tahun 2008. Kenapa? Karena dari 290 meningkat drastis menjadi 420 ton. Nah, jadi itu beberapa kesimpulan yang bisa kita buat. Itu alternatifnya ya. Kemudian yang kedua, pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi? Nah, produksi tertinggi pada tahun 2008 ya. Sini 420, bukan 2004 karena dia cuma 340. Jadi produksi tertingginya pada tahun 2008 yaitu sebesar 420 ton. Nah, kemudian berikan tafsiran yang dapat diperoleh dari diagram tersebut. Nah, ini beberapa bisa kita lihat tafsirannya. Kalian lihat sendiri. Nah, jadi kesimpulannya sini, kenaikan dan penurunan produksi pada Desa Sukamakmur mengalami kenaikan yang relatif stabil ya, stabil meskipun tahun 2006 mengalami penurunan ya, stabil. Kenapa dikatakan stabil? Kan di sini terus meningkat meskipun di sini turun, tetapi setelah ini dia terus meningkat lagi, makanya dikatakan relatif stabil. Nah, kemudian perkiraan produksi pada tahun 2010. Nah, 2010. Nah, kalau kita perhatikan di sini 225 meningkat jadi 290, kemudian meningkat lagi jadi 420. Nah, jadi kalau kita perkirakan itu sekitar 450 sampai 500 ton. Nah, 450 sampai dengan 500 ton karena di sini dia meningkat sekitar 75, sekitar 70, dia meningkat 75, kemudian di sini dia meningkat 30. Nah, jadi sekitar itu dia meningkat antara 30 sampai dengan 75. Nah, jadi sekitar 450 sampai dengan 500 ton ya. Kemudian menurutmu apa yang terjadi pada tahun 2006 sehingga produksi menurun secara drastis? Nah, di sini produksi menurun. Nah, ini bisa beberapa alasan, mungkin karena cuaca buruk, mungkin karena mungkin karena hewan yang mengganggu hasil produksi dan seterusnya. Ini tergantung dari pandangannya kalian. Nah, buatlah satu pertanyaan. Nah, banyak pertanyaan bisa muncul dari data ini. Oke ya. Lanjut. Nah, di sini ada grafik juga. Nah, di sini terhadap liter, penggunaannya liter terhadap jam. Nah, jadi ini perjalanan dari kota M ke kota M. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan dari titik A ke titik B? Ada titik A ke titik B 40 liter, 2 kurang 20 liter, berarti titik A ke titik B sebanyak 20 liter. Nah, kemudian dari titik C ke titik D, titik C ke titik D. Nah, dia dari 20 ke 10 berarti sebanyak 10 liter. Nah, dan seterusnya. D ke E 10 liter, E ke F 10 liter, dan F ke G itu 30 liter. Karena 40 kurang 10. Nah, berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut? Nah, kita jumlah tadi. A ke B kan 20, berarti 20 ditambah C ke D 10, berarti 10. Di sini 10, 10, di sini 30. Kalau kita jumlah itu hasilnya 80 liter. Nah, kemudian berapa lama perjalanan dari kota M ke kota N? M ke kota M. Nah, kita langsung lihat di sini. Nah, waktu jam ya. Jadi waktu yang dibutuhkan sebanyak 12 jam. Ya. Terima kasih.